Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari di rumah masing-masing dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPAGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak atau sekolah minggu dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPAGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya minggu depan dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GBI Jemaat Sion pada pukul 10 pagi. Demikian Sion News edisi 21 Juni 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga di tempat yang maha tinggi. Kuduslah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang kami agungkan dan kami permuliakan selalu. Ini kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan datang menyembah Engkau, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah pencipta kami, yang menciptakan kami dari tanah dan debu, yang memberi kami kehidupan, keselamatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana saja kami ada ya Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah sumber pengharapan dan penghidupan kami yang kami andalkan di hari-hari kehidupan kami. Kami ini manusia ya Tuhan yang selalu berharap, memohon, meminta kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber kekuatan dan napas hidup kami. Kalau saat ini kami ada ya Tuhan, semuanya yang terjadi bukan karena kuat dan gagah kami selaku manusia, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Allah itu sendiri yang berlaku di dalam kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, kasihani akan kami ya Tuhan. Engkau mengetahui akan derita anak-anak-Mu ya Tuhan, yaitu virus corona yang sedang melanda diri kami, sehingga kami tidak dapat berhimpun ya Tuhan, beribadah di tempat ibadah yang telah disediakan. Namun kami yakin percaya melalui ibadah saat pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan ada menyertai dan melawat kami di dalam kami mau beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Mari Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bersandar kepada-Mu. Tuhan adalah kubu pertahanan dan keselamatan kami. Seluruh rencana penekar persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Mari Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun ibadah ini kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya 2-3 orang yang berseru atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau hadir berserta kami di dalam kami memuji muliakan nama-Mu. Bapa Surgawi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang akan melayani, mulai dari singer, Tuhan Yesus, pemimpin pujian, pemain musik. Engkau Tuhan memberkati kami di dalam kami melayani, melakukan ibadah kami melalui ibadah online ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang maha dahsyat, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha agung dan yang maha mulia, sumber dari segala sumber harapan hidup kami, yang kami andalkan, yang kami yakini dan kepercaya. Kami tahu Roh Allah selalu menyertai kami, walaupun satu-satumu yang lain
kerinduan hati ini Tuhan akan sempurnakan. Tuhan akan menghibur kami di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami memulai ibadah kami yang ini, yang melalui online pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sedang melaksanakan ibadah online di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan kita, sebab Dia adalah yang utama di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
Engkaulah Allah kami yang menciptakan kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak untuk disanjung. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Engkau Yesus. Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Sekali lagi bersama-sama, haleluya. Oh haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Amin. Cinta Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Saya mencinta Yesus. Saya cinta. Sekali lagi bersama-sama, saya mau cinta Yesus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan belajar bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan di atas kehidupan kami. Di mana hari lepas hari Tuhan telah pimpin dan sertai memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami agar kebenaran-Mu, firman-Mu itu mampu disingkapkan sehingga kami mengerti di atas kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu menjelang kesudahan segala sesuatu. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di perantauan, yang tersebar di seluruh Asia Kecil, yang berada di bawah kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan surat ini terutama ditujukan kepada orang Kristen keturunan Yahudi yang mengalami tekanan penderitaan yang berhubungan dengan apa yang mereka imani sebagai orang Kristen. Surat ini kemungkinan besar ditulis di Roma oleh Rasul Petrus dengan dibantu oleh Silas beberapa tahun sebelum Petrus disalibkan pada masa pemerintahan Nero.
Kira-kira sekitar tahun 64 Masehi. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena tanggung jawab yang besar sebagai salah satu pengikut Kristus yang menderita, Petrus mengirim surat ini untuk memberikan petunjuk secara praktis bagaimana hidup sebagai orang Kristen dalam situasi yang sukar menjelang kesudahan segala sesuatunya. Orang Kristen diibaratkan seperti peserta lomba lari yang biasanya akan lebih berkonsentrasi dan mengeluarkan seluruh tenaga di saat mereka menjelang garis finish. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mengetahui segala sesuatu tidak akan lama lagi akan berakhir, itu tidaklah cukup. Yang lebih diperlukan pada waktu itu adalah persiapan. Semakin dekat pada kesudahan dari segala sesuatu, orang Kristen sudah harus lebih memperhatikan cara hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan. Dan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan yang dianjurkan oleh Rasul Petrus menjelang kesudahan segala sesuatu yang saya lihat di sini ada 3. Yang pertama yaitu menguasai diri. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri atau penguasaan diri kita tahu merupakan salah satu daripada buah roh. Galatia pasal 5 ayat 23. Menguasai diri sama artinya dengan memiliki pengendalian diri yang tinggi. Tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda hati. Baik itu pikiran dan jiwa. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu badani, hasrat duniawi, keinginan daging untuk kepuasan diri sendiri. Orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus mampu menunjukkan sikap dan cara hidup yang berkualitas, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Begitu kuatnya penguasaan diri dalam segala hal, sehingga yang akan muncul ke permukaan adalah adanya pembaharuan budi, tidak lagi serupa dengan dunia ini. Mampu membedakan mana kehendak Allah, apa itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebab hanya orang-orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal yang dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, menguasai diri juga itu bertujuan supaya kita bisa tenang. Ketenangan hidup sangat dibutuhkan oleh setiap orang percaya agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Ketidakketenangan dapat mempengaruhi kepercayaan kita akan janji-janji Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Menguasai diri juga Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan juga bertujuan supaya kita bisa berdoa, dikatakan. Menjelang akhir zaman ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, banyak doa yang akan terus tidak akan terus bisa bertahan, maksud saya, karena alasan kesibukan. Ada alasan kesulitan hidup, beratnya persoalan hidup dan sebagainya. Dan tanpa doa kita tahu tidak mungkin seorang dapat bertahan hidup sebagai orang Kristen yang baik. Sebab firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu dicatat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41b. Makanya kita harus berjaga-jaga dalam doa supaya kita terus bisa bertahan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain.
Ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih merupakan hukum yang paling utama dalam kekristenan kita. Dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita. Lihat bagaimana Dia telah memberikan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa, dan karena Dia kita diselamatkan. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karenanya, tepatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku memberi perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Bapak Ibu senang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dikatakan akan membuat perbuatan-perbuatan kita menjadi bermakna bagi orang lain, juga bermakna di hadapan Tuhan. Kasih pun mampu membuat kita terhindar dari jebakan berbagai jenis dosa di dalam hidup kita. Itu dikatakan oleh 1 Petrus pasal 4 ayat 8 tadi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Bukan berarti dengan kita mengasihi maka dosa kita dihapus. Atau dengan kata lain, perbuatan baik kita bisa menjamin keselamatan dan pengampunan dosa. Bukan. Karena itu hanya disediakan lewat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan diselamatkan. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mengacu pada ketidakkesempurnaan kita sebagai manusia. Meski sudah lahir baru, kita tidak akan sepenuhnya bebas dari dosa. Meski kita sudah menjauhi larangan, ada waktu-waktu di mana kita gagal untuk taat. Kita juga masih sering berbuat kesalahan. Kita masih bisa tergoda oleh tipu muslihat jahat. Daging yang lemah masih sering mengganggu dan mengatasi roh yang penurut. Tetapi kasih yang masih tetap terjaga kehangatannya seharusnya memampukan kita untuk saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Sehingga sulit bagi dosa untuk bertumbuh dalam sebuah kehidupan yang kaya akan kasih Kristus. Dan itu membuat kita terhindar dari banyak sekali peluang untuk berbuat dosa dalam perjalanan hidup kita. Kasih yang dibiarkan dingin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, itu akan membawa kita masuk pada perbuatan-perbuatan dosa. Di sisi lain, kasih yang terjaga suhunya, ada yang di dalam diri kita, itu bisa menjauhkan kita dari begitu banyak dosa. Selain itu, kasih pun bisa menjadi jendela bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan lewat hidup kita. Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Oleh karena itu tetaplah dekat dengan Tuhan. Kenalilah pribadinya lebih dalam lagi. Itu akan berfungsi sebagai penjaga kehangatan kasih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, terus aplikasikan kasih tersebut kepada semua orang. Itu akan membuat kita hidup lebih bahagia, lebih tenang, damai yang tentram. Kasih yang hangat menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang dingin membuka banyak sekali untuk celah dosa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Sedangkan poin yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yaitu membuktikan tindakan kasih kita lewat sesuatu yang nyata. Kita lihat ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa di masa-masa akhir ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap sesamanya, karena fokus hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Kata kasih acap kali hanya sekedar slogan yang tidak berhenti digembor-gemborkan, tapi tak ada wujud yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan suka-suka kita, tapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan orang Kristen. Pada dasarnya perbuatan kasih itu ada meliputi adanya kepedulian kita. Peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Kasih tidak mengenal istilah menunggu. Bila ada orang di antara kita yang butuh pertolongan, tetapi kita tidak bertindak untuk membantu, apakah dengan bantuan pikiran, tenaga, doa, materi, maka kasih kita hanyalah sebagai slogan semata. Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Saya ulangi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dasar perbuatan kasih orang Kristen adalah karena Kristus, Tuhan Allah yang mengasihi dan telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita? Yaitu melalui perbuatan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di atas kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami untuk selalu mau mencintai-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang maha baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami tidak pernah kekurangan, sebab Engkau ada beserta dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, semuanya itu hanya oleh karena kemurahan dan kasih-Mu. Terima kasih dan pagi hari ini juga kami bersyukur kepadamu. Kalau di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, mari Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Mari Engkau berkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan, yang terindah bagi Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari kita bersukacita menyanyikan pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri semua, kita akan tutup ibadah kita, sekaligus kita akan menembar berkat dari Tuhan. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan melihat ketaatanmu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan. Dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan menyertai kita semua sejak siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin.